Mas kan pernah menang trading championship juga, Oke. bahkan saya pernah dengar sampai modalnya bisa puluhan miliar gitu ya Mas ya. Nah, Mm-mm. itu kalau masuk ke saham-saham yang tadi untuk scalping itu apa bisa sampai 1 miliar ya Mas ya, sekali masuk gitu misalkan. Idealnya sampai berapa saham ya Mas yang kita bisa scalpingin, apa di satu waktu itu fokus ke satu saham ini sampai keluar gitu, atau Mm-mm. bisa banyak ya? Bagi saya menafsirkan bahwa semua saham itu mempunyai peluang dan resikonya, tinggal bagaimana cara Hmm. kita memilihnya gitu, dan Hmm. bagaimana cara kita masuk dan keluar saham. Intinya seperti itu, Mas. Tapi kalau misalnya kita lihat saham-saham Bumi, Frame, BRMS, lotnya Iya, kan ratusan ya, ribu bahkan jutaan. Itu aja pakai iya. 1 juta lot belum mental, masih cuman ngabisin situ aja masih bisa diisi lagi. Jadi menurut saya tergantung relatif gitu. Tetapi biasanya saya kalau mau scalping, saya cari saham yang kecil di mana saya itu bisa ngambil mungkin 1 step, 2 step, 3 step gitu. Oke, oke. Nah, Mas, ini kalau info Mm-mm. dari luaran, ini kan Mas kan pernah menang trading championship juga, Oke. bahkan saya pernah dengar sampai modalnya bisa puluhan miliar gitu ya Mas ya. Nah, itu Mm-mm. kalau masuk ke saham-saham yang tadi untuk scalping itu, apa bisa sampai 1 miliar ya Mas ya, sekali masuk gitu misalkan. Saya pernah nyoba, Mas. Itu memang kalau untuk saham gorengan ya, itu paling kalau ditanya 10 M gitu aja. Aku pernah pengalaman tergantung ukuran sahamnya dulu. Kalau saham itu yang Hmm, saham-saham kecil sekali, katakan under 100 perak dan lotnya waktu itu tersedianya cuma dikit, itu nggak bisa, Mas. Nggak hmm, mungkin masuk semua 10 M. Itu sudah cukup bisa membuat gejolak di saham gorengan dengan uang segitu. bisa. Tetapi kalau yang Hmm, mungkin saham-saham second liner yang mungkin harganya 200-300-an dan volumenya tebal, itu belum apa-apa gitu. Nah, pengalaman saya waktu itu ya saya masuk di semua saham karena hakikatnya saya itu kan bagi saya menafsirkan bahwa semua saham itu mempunyai peluang dan resikonya, tinggal bagaimana cara hmm, kita memilihnya gitu, dan hmm, bagaimana cara kita masuk dan keluar saham. Intinya seperti itu, Mas. Nah, jadi kalau untuk 1 M, saya biasanya sih kalau untuk beli satu gorengan ya 1 M lebih sih masih gitu. Tetapi kalau di atas hmm, 10 M biasanya saya jarang. Saya batasin kok semacam resikonya gitu. oke, oke. Jadi artinya memang eh, perlu menyesuaikan juga dengan market cap dan Benar bid banget, offer ya, gitu. benar banget. Oke, Nah, oke. harus disesuaikan dengan bid offer gitu. Nah, kira-kira kalau menurut pengalaman Mas Bekti nih, Mm-mm. kalau misalkan kita itu eh, idealnya masuk itu berapa banyak sih dari bid offer yang tersedia ya Mas ya? Misalkan kalau Mm-mm. di offer itu, kalau di total mungkin ada 1 juta lot gitu ya, di bid juga Waduh. sekitar 1 juta lot, itu biasanya kira-kira berapa berapa banyak ya Mas ya, berapa Eh, persen ya? Kalau boleh tahu menurut pengalaman Mas Bekti. Kalau saya pribadi, jujur nggak pernah saya ngitung sedetail itu, Mas. Tetapi saya biasanya Oh, adalah oke, oke. melihat respon pasar. Saya nggak pernah menghitung detail. Jadi apa yang ada di offer, katakan misalnya, oh di offer ada sekian, udah tak makan, gitu Hmm, kan. Terus kemudian hmm, masih di offer lagi, mungkin saya makan lagi. Paling aku cuma ngambilnya 1 step, 2 step, 3 step. Udah itu aja dulu, tinggal kita nunggu respon. Nah, itu pun hmm, variatif ya. Ada yang mungkin itu bisa rentan sekitar, tergantung sih Mas, saya nggak bisa memastikan jumlahnya. Karena kadang ada yang aku hmm, memang ambilnya 1 juta lot, itu juga ada. Ada yang memang hmm, kecil, katakan sahamnya memang kecil banget. Misalnya ada 2 hari ini ada saham Wapo, misalnya ya gorengan gitu. hmm, Lotnya yang tersedia cuma 5.000, 6.000, 10.000 ya. Aku paling masuknya cuma 50-an ribu gitu. Jadi paling cuma berapa kali aja gitu. Udah, jadi nggak terlalu gede banget. hmm. Tapi kalau misalnya kita lihat saham-saham Bumi, Frame, BRMS, lotnya Iya, kan ratusan ribu ya, bahkan jutaan. Itu 100. aja pakai Ya. 1 juta lot belum mental, masih cuman ngabisin situ aja masih bisa diisi lagi. Jadi menurut saya tergantung relatif gitu. Tetapi biasanya saya kalau mau scalping, saya cari saham yang kecil di mana saya itu bisa ngambil mungkin 1 step, 2 step, 3 step gitu. Oke, oke. Eh, nah, itu kalau misalkan kan tadi kayak ngambil 2 step, 3 step gitu kan, take Oke. profit tiga lima Mm-mm. persen gitu ya. Eh, Kira-kira biasanya dalam satu waktu gitu, idealnya sampai berapa saham ya Mas yang kita bisa scalpingin, apa di satu waktu itu fokus ke satu saham ini sampai keluar gitu, atau Mm-mm. bisa banyak ya sebenarnya? Kalau saya pribadi, Mas, jujur biasanya cuma dua aja. Dua, maksimal Hmm, tiga. Maksimal banget. Dan itu pun jarang. Biasanya saya hmm, cuma 1 atau 2. Karena apa? Biar lebih fokus. Kalau terlalu banyak itu malah justru oke. bingung untuk ngamatinya. Jadi saya kadang, misalnya katakan saya ambil saham A, ya kan? Saya tunggu dulu nih Hmm, hmm, responnya gitu. Kemudian saya ambil saham B gitu kan. Ternyata hmm, kadang saham C menarik, ya sudahlah.
Mungkin itu belum rezeki saya cuma bilang gitu aja, coba ini saya lihat maintenance dua ini dulu. Tetapi kalau ternyata kok dua ini Hmm. sudah kayak nggak ada potensial, kok lama sekali, Ya, dan ternyata ada muncul lagi si D yang bagus, akan saya tuker. Kadang mendingan saya jual dulu, saya tukerkan dengan harapan supaya nanti tergantikan profitnya dari sana gitu. Tapi intinya saya cuma memaintain sedikit mas, paling cuma satu atau dua saham gitu. saham-saham yang mungkin katakan saham-saham gorengan gitu ya, itu kan mostly kan apa market cap-nya kan agak kecil-kecil ya kalau Kecil. dibandingkan dengan saham-saham yang lain gitu. Hmm. Nah, itu kira-kira seberapa besar sih kita itu mungkin idealnya atau mungkin maksimalnya untuk masuk ke satu saham gitu ya? Kalau Hmm. untuk scalping ya Mas ya, dari sisi mungkin value trading atau gimana gitu. Kalau Ya, kalau sepengalaman Mas Bekti gimana? oke, saran saya bagi teman-teman nih mungkin yang nonton di sini, apalagi yang masih mungkin dengan awal-awal trading, pengen di Hmm. nyoba-nyoba trading yang seperti ini, saran saya gunakan mungkin ya apa ya, mungkin 1/8 atau 1/10-nya dari modal dulu. Gunakan uang yang kecil dulu deh untuk nyoba-nyoba scalping, karena kalau pengen masuk scalping itu ibaratnya kan kalau naik motor ini tuh kayak balapan gitu loh, pengen balap gitu. Hmm. Jadi resikonya tinggi tapi peluang profitnya juga tinggi gitu. Jadi kayak sebanding gitu. Makanya untuk mengukur itu semua teman-teman harus gunakan resiko yang terukur, gunakan dana yang siap diresikokan. Tetapi kalau ditanya pengalaman saya pribadi biasanya sudah mengukur mas. Jadi sesuai dengan apa ya, semacam keinginan saya ibaratnya saya sudah Hmm. siapkan uang. Kalau Hmm. ditanya nominal sebenarnya relatif ya. Tetapi kalau saya tanyakan intinya uang ini sudah siap saya transaksikan dan saya sudah mengukur kerugiannya gitu. Jadi kalau rugi sekian aku udah siap, itu yang paling penting gitu mas.